Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Anderi. Saya Risa Fitria Apriani. Dan saya Vicky Maulana. Saya Muhammad Alung Sanjaya. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang ditunjukkan untuk tugas akhir mata kuliah Sistem Basis Data yang berjudul Proses Bisnis Pembelian Barang Elektronik di Toko Faro. Berikut adalah proses bisnis Toko Faro. Toko Faro adalah toko yang didirikan oleh 4 orang, yaitu Vicky, Alung, Risa, dan Ola, yang disingkat menjadi Faro. Dalam proses bisnis Toko Faro menjual berbagai macam alat dan barang elektronik, di mana pemesanan di toko ini dapat dipesan melalui online dan offline atau langsung. Toko Faro memiliki banyak karyawan, di mana seorang karyawan melayani banyak customer, dan setiap customer hanya dilayani oleh seorang karyawan. Terakhir, dalam Toko Faro memiliki banyak barang elektronik dan berbagai jenis dari barang tersebut. Selanjutnya, ERD, Entity Relationship atau ERD, adalah salah satu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem, di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top-down. Diagram untuk menggambarkan model entity relationship ini disebut entity relationship diagram, ER diagram, atau ERD. Di sini ada diagram ERD, yang mana diagram ERD di toko kami, yaitu Toko Faro, terdapat 7 entitas yang saling berelasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di sini saya akan coba jelaskan hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. Di sini ada entitas jenis pemesanan. Entitas jenis pemesanan dia berhubungan atau berelasi dengan pemesanan, yang mana setiap jenis pemesanan mungkin saja memiliki banyak pemesanan, dan satu atau lebih pemesanan memiliki satu jenis pemesanan. Selanjutnya ada relasi antara entitas pemesanan dengan customer. Di sini satu pemesanan memiliki satu customer dan satu customer memiliki satu pemesanan. Jadi di toko kami itu proses bisnisnya setiap customer yang memesan akan dicatat dalam satu nomor pemesanan walaupun berbeda-beda jenis barang yang ia beli. Selanjutnya ada entitas customer yang berelasi dengan entitas karyawan. Entitas customer relasinya adalah one to many. Selanjutnya ada entitas pemesanan yang berelasi dengan entitas pengiriman. Di sini entitasnya adalah one to many juga. Selanjutnya ada entitas pemesanan yang berelasi dengan entitas barang. Di sini entitasnya one to many juga. Cara dalam pembacaannya atau prosesnya, satu pemesanan memiliki banyak barang dan satu atau lebih barang dimiliki satu pemesanan. Dan selanjutnya ada entitas yang berhubungan, yaitu entitas barang dengan entitas jenis barang. Di sini hubungannya adalah one to many, yang mana satu atau lebih barang dimiliki oleh satu jenis barang dan satu jenis barang memiliki banyak barang. Selanjutnya, relational model. Relational model adalah sebuah konsep database di mana sebuah database terdiri dari beberapa tabel yang saling terkait secara logika database. Dalam sebuah relation dikenal juga relational key.
Relational key adalah atribut yang dijadikan sebagai key atau atribut yang dapat mengidentifikasi sebuah tabel. Selanjutnya di sini ada relational model tabel. Di sini ada tabel pemesanan yang mana primary key-nya yaitu nomor pemesanan dan foreign key-nya adalah kode jenis pemesanan. Dan selanjutnya ada tabel jenis pemesanan. Di sini tabel jenis pemesanan primary key-nya yaitu kode jenis pemesanan yang berelasi dengan pemesanan sehingga primary key-nya menjadi foreign key di kode jenis pemesanan pada tabel pemesanan. Selanjutnya di sini ada tabel pemesanan. Di sini primary key-nya yang nomor pemesanan dan foreign key-nya ada 2. Di sini ada nanti berelasi dengan tabel-tabel lainnya. Agak cepat aja nggak apa-apa. Nah di sini di tabel pengiriman dia berelasi dengan tabel pemesanan, yang mana tabel pemesanan yang primary key-nya menjadi foreign key di tabel pengiriman. Dan di tabel barang yang primary key-nya yang kode barang setelah berelasi dengan pemesanan, maka primary key-nya akan menjadi foreign key di tabel pemesanan, yaitu dalam kode barangnya. Lanjut. Lagi. Nah, setelah itu ada lagi tabel karyawan. Tabel karyawan ini primary key-nya yaitu ID karyawan dan berhubungan dengan tabel pemesanan. Yang mana di tabel karyawan primary key-nya sebuah ID karyawan, setelah berhubungan atau berelasi dengan tabel pemesanan, maka primary key-nya menjadi foreign key di tabel pemesanan yaitu ID karyawan. Lanjut. Selanjutnya di sini ada tabel pengiriman. Enggak apa-apa. Tabel pengiriman berelasi dengan tabel customer. Di tabel customer terdapat primary key sebuah ID customer, setelah berhubungan dengan tabel pengiriman maka menjadi foreign key di tabel pengiriman. Dan di sini ada tabel barang yang berelasi dengan jenis barang. Dalam jenis barang ini ada primary key sebuah kode jenis barang. Setelah berelasi dengan tabel barang, maka primary key-nya akan menjadi foreign key di tabel barang. Lanjut. Skema atau disingkatan dari bahasa Inggrisnya skema. Database adalah kumpulan metadata yang menggambarkan hubungan dalam database. Skema juga digambarkan sebagai tata letak atau centang biru dari database yang menguraikan cara data diatur ke dalam tabel. Skema biasanya dijelaskan menggunakan Structured Query Language atau singkatan dari SQL sebagai rangkaian pernyataan CRUD yang dapat digunakan untuk meraplikasi skema dalam database baru. Di sini ada skema, yaitu skema desainer yang terdapat dalam toko kami, yaitu toko Faro. Di sini terdapat 7 tabel yang saling berelasi antara tabel satu dengan tabel lainnya. Dimulai dari tabel jenis pemesanan, yang mana primary key-nya yaitu kode jenis pemesanan yang berelasi dengan pemesanan, dan terdapat dalam tabel pemesanan sebuah primary key dari jenis pemesanan. Di sini terdapat banyak sekali jenis-jenis relasi yang ada dalam tabel toko Faro.
Selanjutnya di sini ada tabel pemesanan. Tabel pemesanan ini berelasi dengan tabel pengiriman. Selanjutnya tabel pemesanan juga berelasi dengan tabel barang, dan tabel pemesanan juga berelasi dengan tabel karyawan. Setelah itu ada tabel pengiriman, yang mana tabel pengiriman ini berelasi dengan tabel customer. Dan selanjutnya tabel barang berelasi dengan tabel jenis barang. Oke, selanjutnya ada database. Database atau basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakaian mampu menyusun suatu pandangan view atau abstraksi data. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang database dalam SQL Yoke. Di sini database Tokofaro. Dalam pembuatannya, database-nya sebelumnya sudah kami buat. Terdapat jenis pemesanan, terdapat tabel jenis barang, tabel customer, tabel karyawan, tabel barang, tabel pemesanan, dan tabel pengiriman yang sebelumnya sudah kami buat. Dan setelah itu, kelompok kami menginputkan sebuah data-data atau record yang terdapat dalam tabel sebelumnya yang telah kami buat. Di sini sudah banyak data yang sudah kami inputkan. Semuanya sudah kami inputkan dari berbagai tabel. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan join dalam tabel toko kami, yaitu Tokofaro. Di sini saya akan mencontohkan atau mempraktikkan sebuah join dalam toko kami. Yang pertama ada penggabungan dua tabel dengan seluruh file dan record. Di sini coba kita run. Nah, jadi di sini jadi di tabel ini terdapat berbagai file dari dua jenis tabel, yaitu tabel pengiriman dan tabel customer. Di sini semua datanya ditampilkan. Setelah itu kita lanjut ke query yang selanjutnya, yaitu menggabungkan dua tabel menggunakan where. Di sini coba kita run dulu. Nah, di sini ada beberapa file yang hanya ditampilkan dari file sebelumnya. Di sini ada kode pengiriman, ID customer, nama customer, tanggal pengiriman, dan alamat pengiriman. Di sini join-nya dengan menggunakan where. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu menggabungkan dua tabel dengan inner join. Maaf sebelumnya kalau kita tadi menggunakan dengan where, semua datanya berelasi dengan dua arah, jadi tidak ada data yang nol. Dan selanjutnya kita menggunakan inner join. Di sini juga sama aja dengan penggunaan where, hanya saja berbeda jenis query-nya. Kalau tadi menggunakan where, sedangkan di sini menggunakan inner join. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menggabungkan dua tabel dengan inner join dan ketentuannya. Di sini ketentuannya kita run dulu biar enak dalam penjelasannya. Nah, di sini ketentuannya yang ditampilkan dalam file alamat pengiriman atau tabel pengiriman hanya di alamat Lampung saja. Jadi di sini menggunakan join-nya adalah sebuah alamat dari Lampung saja. Setelah itu kita selanjutnya kita
menggabungkan dua tabel dengan left join. Coba kita run. Nah, ini berhasil di run. Jadi kalau menggunakan left join dengan inner join ini berbeda. Kalau inner join hampir sama dengan where, dan jika left join tabel acuannya menjadi salah satu tabelnya menjadi salah satu tabel acuan. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika tabel acuannya di sini kode pengiriman, maka data pengiriman dulu yang akan diprioritaskan. Setelah itu jika tabel selanjutnya tidak ada, maka akan terdapat nol. Karena di sini tidak ada nol, maka di proses toko kami sebuah transaksi pengirimannya semuanya mengisikan. Jadi tidak ada data yang nol. Dan selanjutnya kita menggunakan tabel break join. Ini sama aja hasilnya. Di sini tidak ada kolom yang nol karena semua tabel acuannya itu sudah terpenuhi. Jadi tidak ada tabel yang nol. Biasanya ada yang nol karena pada kasus ini di toko kami semuanya sudah mengisi dari pengiriman dan customer sudah melakukan sebuah transaksi. Semua customer melakukan transaksi, maka tidak ada data yang nol. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.